Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha'illahi ta'ala wa ridhalabi syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li talabi salamah wal afiyah wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah wa li qadai hajatina wa hajatikum khususan fi hadzal majlis في أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Niat kita tiada lain adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu menjadikan kita itu dekat kepada Allah, menjauhkan kita dari kebodohan, menjauhkan kita dari bisikan-bisikan atau tipu dayanya setan. Bila kita ingin menjadi orang yang beruntung di dunia dengan ilmu, bila mana kita ingin menjadi orang yang beruntung di akhirat dengan menggunakan ilmu, Allah, Rasulullah sudah memberikan sebuah rambu-rambu. Tinggal kita itu mau menjalankan atau tidak seperti itu. Dan dengan ilmu memudahkan kita, mengantarkan kita kepada surganya Allah. Surganya Allah isinya adalah kenikmatan-kenikmatan. Insya Allah, asalkan kita semua itu melaksanakan semua aktivitas didasari dengan ilmu, maka lelahnya itu menjadi ibadah. Seperti itu, insya Allah, karena didasari dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah wa bi'ulumihi fid darini amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas tentang sunat ab'ad ya, dengan sunat hay'at. Apa itu sunat ab'ad? Masih ingat betul? Apa itu sunat hay'at? Ab'ad. Sunat yang dianjurkan ketika lupa, dianjurkan sujud sahwi. Itu sunat hayat, yang sunat yang memang dianjurkan di dalam aktivitas sholat, tapi ketika kok kita meninggalkannya dianjurkan sujud sahwi. Salah satunya apa? Salah satunya apa di situ? Membaca tasyahud awal. Terus sunat hayat, sunnah yang dianjurkan di dalam sholat, tapi tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Nanti dipelajari lagi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perbuatan makruh dalam sholat. Perbuatan makruh di dalam sholat menurut keterangan di sini. Makruh itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Sesuatu yang disenangi oleh Allah, kita menjalankan sebuah kesunahan di dalam sholat. Sunnah itu bila mana tidak dilakukan, itu tidak berdosa, betul? Bila mana ditinggalkan, bila mana dilakukan, maka akan mendapatkan
pahala. Kalau makruh kebalikannya. Makruh itu bila ditinggalkan mendapatkan pahala, bila dilaksanakan tidak mendapatkan dosa tapi kurang baik, menjadikan Allah itu tidak suka katanya, tidak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, menaruh telapak tangan di dalam lengan bajunya saat takbiratul ihram, rukuk dan sujud. Piye modelnya ya? Oh iya, dilepoke. Kayak wong kademen ya. Kayak wong kademen. Iki lagi musim-musim adem iki ya. Nah, maksudnya lengannya itu yang lengan besar itu loh. Lengannya kayak model Mas Miko ya nggak masuk. Maksudnya lengannya kayak bajunya agak yus model-model Arab Badui. Model-model arah Timur Tengah lah ya, yang besar-besar dia dilepoknya kayak iki makan. Di sunnah itu bisa mengantarkan kita itu menjadi orang yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan kita menjalankan kesunahan itu menjadikan keutamaan dan dekat sekali dengan dengan ajaran Rasulullah. Wong kita umatnya ya. Yang kedua, menutup mulut rapat-rapat. Menutup mulut rapat-rapat. Saat ruku, saat sujud tadi ya, takbiratul ihram, saat ruku, saat sujud. Dia memasukkan lengan bajunya ketika takbiratul ihram, ruku dan sujud. Piye nek angger ruku. Ya semoga dilepoke ya. Kayak ibu-ibu mungkin ya, kayak model ruku ya. Mukena ya. Ono wis dan sujud. Menutup mulut rapat-rapat. Menutup mulut rapat-rapat. Piye? Oh, membacanya di batin ya. Membacanya di batin. Makruh. Pas bacanya pas Allahu Akbar pas meneng wae mingkem ya. Enggak masalah. Yang penting kan syaratnya itu mencukupi. Kalau misalkan sujud ya kan sepenting ada ya dahi, terus 8 anggota sujud itu dahi, terus kemudian telapak tangan, terus lutut ya, lutut kemudian jari-jari kaki. Itu. Adapun kok hidung yo kok melas karo sing hidungnya ora mancung. Lah nek angger hidungnya kaya nggone Mas Torik gak masalah. Mas Mas Putra jajal nek angger nggone Mas Ki sapa? Mas Tio, irungnya rapat yang bangir. Bangirnya melingsep. Ini enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi bukan masuk dalam kategori anggota sujud. Terus yang ketiga, terbuka kepalanya. Ya, terbuka kepalanya. Ada yang mengatakan makruh. Tapi asalkan alasannya pokok terbuka kepalanya. Terkadang kalau yang rambutnya panjang, hati-hati, ujure keren koyo kayak model Ariel Noah ya, rambutnya dilebar koyo ngene. Ini kan termasuk anggota sujud loh. Sampean misalkan Mas Miko sujud rambutnya agak panjang. Dulu ketika mungkin pas lagi sekolah ya agak panjang rambutnya model-model koyo apa jenengannya diponi ya Mas ya. Nah ini sholatnya enggak sah. Karena apa? Ini mengenai
dahi ya. Sedangkan dahi itu bagian dari anggota sujud. Seperti itu. Itu alasannya. Tapi kalau seandainya enggak ya enggak apa-apa sih. Yang penting kayak model Mas Miko kan kayak model tentara AOI ya. Nah, itu enggak masalah, rapi ya. Tentara Densus 88 apa-apa gitu. Ini enggak apa-apa kayak gini kalau rambutnya pendek. Tapi kayak gue Mas gue loh. Kayak gue Mas Miftah, gue kudu ngati-ngati kudune diparingi peci seperti itu atau penutup kepala, ikat atau apa. Dah itu. Terus kemudian bertolak pinggang. Berarti apa? Malangkerik ya. Tahu malangkerik? Ya, misalkan seperti orang lagi apa kayak bukan kayak orang apa jenenge kayak ya mandori ya, kayak Mas Putra biyen pas mandori ya. Yang karyawan-karyawane lagi termasuk di situ makruh ya. Di situ makruh. Kemudian memalingkan muka ke kiri dan ke kanan. Ya. Salat kok celingak kaya ngono ndelok apa? Utawa ndelok dhuwur kaya ngene iki termasuk makruh. Jadi kita harus berhati-hati biar kita itu di dalam menunaikan sholat itu benar-benar zahir dan batinnya. Itu bisa menjadikan khusyuk nanti kalau kita itu menjadi hal tersebut. Dan insya Allah dengan kita itu berusaha untuk memperbaiki sholat kita, maka kehidupan kita pun akan diperbaiki. Insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik-baik, ya kan? Dimudahkan segala urusannya. Kok kalau sekarang saya udah sholat berusaha benar tapi kok belum baik kehidupannya, ekonominya, mungkin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Tunggu saja tanggal mainnya. Sekali lagi, yang namanya santri itu berkahnya itu di belakang. Ngendikane Mbah Sobirin Cilacap, beliau pernah menyampaikan santri itu ketika baru saja pulang dari rumah itu diibaratkan seperti sampah tembelek lancung, karena belum tahu sepak terjangnya. Tapi nanti ketika jenengan sudah mulai berbau dengan masyarakat, ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di pesantren, pengalaman-pengalaman di perantauan dipraktekkan, ya, memberikan sumbangsih untuk kebaikan masyarakat, mengamalkan ilmunya, insya Allah mulai dipandang baik, mulai dipandang ternyata santri itu bukan hanya sekedar ngaji saja, bukan hanya sebatas penggaweanane sarungan tok. Tapi ternyata santri ternyata bisa seperti itu. Dan ini penting sekali. Jadi nanti setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru nanti akan ada efek keberkahannya. Jadi kayak Mas Miko jangan takut. Ning Kebumen mondok arep dadi opo? Nanti ada waktunya insya Allah. Berkahnya ada. Jadi kita percaya yang namanya berkah. Terus kemudian iki sholat karo memejamkan mata. Sholat memejamkan mata. Niki makruh sholat memejamkan mata. Tapi kalau seandainya dengan ketidakbisaan kalau harus memejamkan mata, ya memejamkan mata tidak apa-apa, tapi dalam kondisi ya tertentu. Tapi kalau dalam kondisi ikhtiari, dalam kondisi normal, jangan. Kecuali mripatnya sedang sakit. Kalau nggak memejamkan mata nanti malah matanya sakit, perih ya kan. Kalau pas lagi Mas, yang matanya merah-merah, belek. Itu nggak apa-apa merem. Karena kalau nggak merem sakit kan ya. Nah itu. Tapi dalam kondisi normal seperti ini, ya Mas Tio ya, Pak Tio, Pak sinten namanya? Jenengan Suryadi, ya. Itu kalau sholat jangan memejamkan mata. Tuh pun menengadah ke langit.
Sholat kok karo menengadah menghadap ke atas sambil apa namanya kayak orang berdoa, itu juga makruh ya. Nanti kalau banyak gerakan juga bisa membatalkan sholat. Terus ini yang sering terjadi kadang-kadang ya, Mas Torik sudah siap ngimami, Mas Miko di kamar mandi belum tuntas BAB-nya ya, beolnya dipotong jebret, giliran pas sholat potongnya kreyak kayak mau keluar, giliran rampung salam langsung gas karbon dioksidanya itu keluar, jus tangga-tangganya semaput kabel. Nah, ini makruh ketika menahan hadas, entah itu hadas kecil ya, hadas kecil, entah itu kentut ataupun BAB misalkan seperti itu. Iya, nahan kencing juga termasuk. Terus kemudian berludah itu hukumnya makruh ya. Berludah kalau seandainya ludahnya itu sampai mengeluarkan apa itu? Cairan. Tapi kalau misalkan sampean baru saja makan ayam penyat misalkan. Ya, selilitan, ada selilitnya. Terus kemudian pas lagi sholat kan kadang-kadang juga nggak nyaman kan ya pas lagi sholat. Nah itu boleh mengeluarkan selilitnya. Kenapa? Kalau nanti nggak dikeluarkan malah nanti bisa ditelan malah membatalkan. Atau misalkan baru saja minum es masih ada sedikit manisnya. Itu caranya bagaimana cara kita ludah? Bukan kemudian mengeluarkan air liur ya, bukan. Tapi cukup kita arahkan menghadap ke arah kiri, benar, menghadap ke arah kiri. Dan cara meludahnya itu jangan kayak orang meludah pada umumnya ya, cukup gitu aja cukup ya. Jadi nggak perlu berlebih-lebihan. Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau meludahnya menghadap ke arah depan, ke arah kiblat, makruh. Berarti menghina ke arah kiblat. Terus lagi mengerjakan sholat di atas kuburan. Ini mengerjakan sholat di atas kuburan. Ya kalau masih ada tempat masjid ya di masjid. Atau biasanya kan di kuburan ada tempat ya, ada tempat sholatnya ya. Itu nggak apa-apa. Nah, jadi kalau bisa jangan di tempat di atas kuburan. Terus yang terakhir, melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyuan sholat. Apa ya contohnya ya? Banyak melakukan gerak ya. Ini juga nanti bisa membatalkan. Dikit-dikit kukur-kukur, dikit-dikit kedip-kedip, ya kan? Terus tolah-toleh seperti ini makruh. Ini ya. Ya, sementara itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita lanjutkan lagi. Sampai di sini terkait dengan perbuatan makruh dalam sholat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.